warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Dinkes Banten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, hari ini gua lagi sama biasalah sohib gua nih, Wibowo Sangkala. Wah, Ya siap. sehat ya? Alhamdulillah. Harus sehat karena Iya. kita kan di podcast Dinkes ya. Ya itu tuh harus sehat. Harus sehat ya. Kemarin pas gua telepon katanya lagi kurang sehat. Apanya tuh? Hah? Kantongnya. Mudah-mudahan selesai lah nanti kan. Assalamualaikum. Setelah dirapel. Nih hari ini lu jadi narasumber Wok. Oke. Karena kan boleh. lu kan DDS ya. Ya. DDS Dedes itu apa Ji? Danteng-danteng serigala. Donor darah sukarela. Ya kan. Karena kan hari ini bertepatan dengan Hari Donor Darah. Oke. Hari Donor Darah dan lu ini termasuk orang yang aktif juga kan melakukan donor Yes, darah. rutin lah. Lu berapa tahun? Kurang lebih 4 tahun, udah jalan 4 tahun Ji. Udah 4 tahun ya? 4 tahun sebagai DDS ya. Sebagai ya donor. Rutin berapa bulan sekali? Nah, sejak awal gua sadar, Ji ya, Ah. sadar bahwa donor darah itu penting. Ah. Gua mengalami perubahan aturan di donor darah itu sendiri. Oke. Di awal itu donor darah itu ketika gua awal masuk itu per 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali itu aturan. Kalau kita bulan 1 sudah donor maka nanti 3 bulan berikutnya baru bisa donor. Tanggal 1 lagi. Tapi 3 bulan ya. 3 bulan, oke. Tapi aturan itu sudah berubah sekarang. Ah. Sekarang menjadi 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Terus aturan lain lagi yang berubah lagi ya. Ini gua ngalami masa-masa ketika aturan lama dan aturan baru ya gua dua-duanya ngalamin. Terus aturan baru lagi yang aturan lama dulu itu setiap donor darah yang diambil itu 250 cc. Satu kantong itu Satu kantong. satu kantong itu 250 cc. Sekarang sudah berubah Ji. Berapa jumlahnya? Lebih banyak. Sekarang 350 cc. 350 cc. 350 Nanti kalau udah sebulan kayaknya 500 cc. Kayak MotoGP aja kan. Jadi Ji ya. Jadi udah waktunya makin pendek. Jumlah darah yang diambil semakin banyak. Semakin banyak. Ini kita sama-sama nggak tahu ya. Tapi yang pasti ini sudah melalui kajian dan lagi-lagi aturan baru ini tetap pada koridor safety. Bagi tidak mungkin lah ini menyulitkan atau membuat apa ya tidak safety bagi si pendonor sendiri. Si DDS ini ya. Pasti ini pasti sudah lewat kajian lah, kajian para apa ya tenaga pakar kesehatan. Oke. Kalau yang gue tahu kan ini banyak sekali misalnya keluhannya masih ada sampai dengan hari ini ketika misalnya di rumah sakit orang masih butuh darah dan lain-lain. Iya, Ji. Karena kan persoalannya bukan hanya tersedia tetapi kan jenis darahnya juga. Betul, kan. iya. Golongan darahnya juga misalnya tersedia golongan darahnya Yes. A misalnya kan begitu. Nah, itu apa namanya yang sedangkan yang dibutuhkan misalnya golongan darah O. Iya, enggak, tapi tidak hanya begitu Ji. Misalnya ini, ada seseorang atau ada pasien atau keluarga pasien yang membutuhkan darah A. Ini lebih spesifik lagi Ji. Jadi di situ tuh enggak, kalau ada A belum tentu cocok karena A tuh nanti ada A plus, ada A min gitu-gitu loh Ji. Gitu. Jadi gua tuh masih menemukan ketika gua ingin donor darah, gua akan datangi kantor PMI yang di dekat itu Ji, di belakang DKT. Nah, setiap gue datang tuh pasti ada aja orang atau keluarga pasien yang membawa apa sih namanya ya? Kantong lah. Tempat kantong warna biru itu. Dan mereka menunggu menunggu darah atau menunggu donor darah yang sesuai. Dan gue selalu kalau setiap gue datang ditanya, "Pak mau donor?" Iya. Golongan darahnya apa? Ya gue sih berharap donor darah gue ketika diambil langsung dipakai, gue tuh seneng banget Ji. Kalau langsung dipakai. Iya. Daripada dia transit dulu beberapa hari. Memang sih setiap kita donor tidak bisa, kan ada proses apa sih namanya pembersihan. Karena darah yang gua donorkan kan belum tentu bersih, meskipun
kita donor darah tuh kita datang nggak selalu diterima Ji. Gua beberapa kali gua harus pulang. Padahal sudah memenuhi syarat ya. Secara umum kan ada juga syarat sebagai pendonor. Iya. Ya kan, misalnya dalam kondisi sehat. Oke. Nggak cukup Ji. Tidak dalam kondisi sakit. Yes. Ternyata secara tidak minum obat. ada juga tidak sedang minum obat. Iya. Nah, sorry, lu sendiri darahnya apa? Gua golongan darah gua O. Oh. Jadi setiap gua datang, Ji ya, setiap gua datang tidak serta merta gua langsung bisa donor darah, enggak Ji. Oh gitu. Karena gua diperiksa pertama tensi. Kalau tensi gua rendah, kalau 80, oh Pak nggak bisa Pak, tensi Bapak rendah. Oh, jadi harus tensinya harus betul-betul Iya, harus sesuai dengan mereka sesuai lah, dengan aturan. dengan aturan itu. Oke, kalau tensinya cukup, apakah sudah bisa? Belum juga ternyata Ji. Belum juga. Kita dites juga kekentalan darahnya. Nggak bisa diajak ngobrol dia. Nggak bisa diajak ngobrol itu. Gua juga ada orang memang beda-beda pasien ini. Kalau gue tipikal donor darah sukarela yang dok atau sus, kalau memang tidak memenuhi syarat jangan dipaksain. Oke, memang kan nantinya berpengaruh negatif juga terhadap guanya, terhadap lu juga, terhadap yang darahnya juga. Kan, gitu. Kan ada orang yang udah jauh-jauh sampai situ nggak bisa ditolak, dia harus besok belum tentu dia punya waktu lagi. Kalau gue sih enggak Ji, Pak nggak bisa ya sudah, gue balik lagi. Karena gini, kekentalan darah itu, tapi gue dari 4 tahun ini gue sudah tahu triknya Ji. Sudah trik menurut gue. Ya artinya ketika kita akan melakukan donor, ada beberapa trik atau tindakan yang harus kita lakukan. Iya. Bukan berarti mengakali kan, tujuannya adalah bagaimana kita bisa memenuhi syarat sebagai pendonor. Misalnya tidurnya dicukupkan, olahraganya mungkin dirutinkan. Betul. Kan seperti itu. Nah, gue trik gue gini Ji, gue ini termasuk orang yang tensi rendah di tensi rendah itu apa? Tensi rendah lah. Gue rendah. Jadi kalau gue putuskan besok gue mau donor darah, gue pagi sarapan, gue pasti makan sop kambing Madura Ji, yang di Kaujon itu Ji, yang di bawah pohon. Ya pokoknya sop kambing tadi sop kambing aja, supaya tensi itu naik. Nah kemudian bukannya itu juga rutin dilakukan setiap hari Kamis, sop kambing katanya. Iya kan, menjelang malam Jumat. Itu tetap Ji. Tapi buat ini lain lagi lah. Treatnya beda lagi. Sama minum Ji. Minum tuh dari pagi tuh kita harus itu tadi, supaya kalau darah kita terlalu kental juga kita ditolak Ji. Ya artinya ada standar-standar lah pokoknya kan ketika misalnya akan diambil darahnya itu bukan dites dulu ya, dicek dulu ya. Iya. Oh ini darahnya memenuhi syarat atau tidak kan begitu. Nah, jadi kalau teman gue tuh dia memang ketahuan kecerdasannya itu katanya dari golongan darahnya itu. Setiap dites itu selalu A nilainya itu. Golongan darahnya itu. Dan dia kalau ditensi selalu dapat 100 katanya. Jadi ketahuan kalau dia cerdas. Nah, jadi ternyata ya tidak serta-merta bahwa kita itu mendonorkan darah selalu cocok. Yes. Iya kan? Iya. Bahkan yang siap mendonorkan darah pun ketika misalnya darahnya tidak memenuhi syarat, ya tidak bisa kan begitu. Bisa. Makanya wajar ketika misalnya sampai dengan hari ini kebutuhan darah tingkat nasional cukup tinggi kan. Gue dengar jadi informasi yang gue dapat, kebutuhan darah kita itu secara nasional saja sekitar 51 juta kantong ya. Banten nih. Per tahun. Nasional apa Banten? Nasional ya kan. Itu 5,1 juta. Sementara kalau seandainya misalnya dibikin rata-rata bahwa kebutuhan darah ini 2% dari jumlah penduduk. 2% dari jumlah penduduk. Oke. Berarti kalau Banten taruhlah misalnya sekarang 11 juta jiwa. 11 juta jiwa berarti 2%-nya. Kan begitu. 2%-nya kecil itu. Amat ya. Iya, kebutuhan darah itu 2%. 2%. Dan betul tadi. Yang di darah-darah yang didapat itu ya darah-darah yang harus memenuhi syarat tadi. Kan begitu. Nah, kalau sekarang yang dirasakan secara pengalaman lu kan udah 4 tahun nih jadi DDS ya, donor darah sukarela. Manfaat apa sih yang bisa
misalnya banyak, Ji. secara kesehatan Banyak, Ji. gitu kan. Jadi pertama gini, Ji ya, itu badan pertama lebih enteng. Oke. Kita lebih fresh. Dan kemudian gini, Ji ya, kalau kita sudah terlalu lama tidak donor darah gitu ya, ada sesuatu yang kurang gitu loh, Ji ya. Kayak ngangenin gitu, Ji. Nah terus ini yang gue heran, karena gue sudah 4 tahun gue sudah tahu manfaat dari donor darah itu sendiri, maka gue kemudian menjadi heran. Kalau misalkan gini, Banten ini kan populasinya 12 juta lah, 11 juta sekian lah ya, taruhlah 12 juta. Kalau setengahnya aja 50% masyarakatnya yang berdonor, itu kata gue masih tetap salah, Ji. Harusnya semuanya, karena kayaknya ada yang belum tersosialisasikan. Karena menurut gua, apa sih alasan orang tidak mau berdonor darah? Padahal manfaatnya banyak. Lagi-lagi apa, Ji ya? Orang tidak mau berdonor darah tuh kadang-kadang karena dia merasa kurus, dia nggak mau berdonor darah. Gua aja kurang, masa gua harus donor? Padahal bukan begitu. Bukan begitu. Jadi takaran darah itu tidak dilihat dari kurus dan gendutnya seseorang. Iya, bukan dari gendut. Kalau gendut darahnya banyak, kalau kurus darahnya dikit, nggak gitu kan ya. Maksud gue gini loh, banyak manfaat dari kita berdonor darah, badan enteng, fresh, segala macem lah. Terus kita jangan takut kehabisan darah, karena darah yang kita ambil ini darah yang keluar dari tubuh kita. Tubuh ini juga terus memproduksi darah baru, Ji. Oke. Terus dia memproduksi darah baru, jadi jangan takut, wah darah gua kehabisan. Padahal seharusnya lebih bagus. Artinya darah kita diambil, kemudian tubuh kita memproduksi darah baru. Artinya kan kita dapat darah baru nih, daripada darahnya yang itu saja gitu loh, Ji. Yang kemudian diproduksi, berputar dia, berotasi. Tapi kalau diambil, ada yang baru gitu loh, Ji. Oh gitu. Padahal jauh lebih bagus. Kalau secara umum nih yang gue dapat misalnya dari di sini kan ada juga nih di Halodoc juga dijelaskan manfaat donor darah bagi kesehatan, ya kan? Mengurangi kadar kolesterol. Oh ya, kalau lalu juga menjaga kesehatan jantung, ya kan? Lalu meningkatkan produksi entrosit baru. Kayak mungkin tadi ya ada produksi baru gitu kan. Lalu bisa menjadi deteksi dini penyakit. Ketika misalnya kita diambil darahnya akan ketahuan, oh ternyata ternyata ini punya penyakit gitu kan, gitu. Lalu yang kelima ya membantu menjaga kesehatan mental. Ini kan penting juga kan semuanya kan gitu. Jadi manfaatnya sangat besar sekali. Nah sekarang pertanyaannya kembali, kenapa sih pendonor darah ini jumlahnya sedikit? Atau mungkin kalau kita kan nggak tahu ya secara jumlah traffic pendonor darah itu dari tahun ke tahun kita belum tahu nih. Memang perlu dicari tahu. Gue rasa ini mungkin perlu ada juga mungkin cara-cara misalnya teknis jemput bola, ya kan begitu. Kalau misalnya dilakukan ini secara masif, kan kalau yang gue tahu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini juga sudah melakukan MOU misalnya. Ya kan, dengan puskesmas, lalu dengan PMI, kapan dia mau melakukan donor darah dan lain-lain. Nah ini juga mungkin perlu ada mungkin langkah-langkah itu sehingga pendonor ini bisa bertambah kan begitu. Mungkin karena kenapa dia nggak mau donor? Karena satu dia tidak tahu. Bisa saja tidak tahu kan, niatnya pengen gitu kan, tapi tidak tahu. Dan rata-rata orang yang keluarganya membutuhkan darah, dia itu di situ dia baru tergugah, baru sadar gitu bahwa, kan. Kan banyak sekali teman kita kan suka menghubungi. Betul. Sekarang juga ada misalnya di di pesan berantai yang sering lah kita dapat pesan berantai kan. Ada pasien membutuhkan darah coba kalau seandainya teman-teman memiliki darah golongan misalnya kan agar mendonorkan darahnya, ya kan seperti itu. Nah ini orang mungkin pengen nih, pengen mendonor darah, apa sih bagaimana sih caranya kan begitu. Nah pengalaman lu gimana tuh ketika kita misalnya pengen menjadi seorang pendonor? Nah jadi gini Ji, gue menemukan langsung orang-orang yang enggan untuk berdonor itu
gue menemukan yang paling dominan itu 2. Yang pertama yang sudah gue sebutkan tadi. Dia merasa kurus, dia merasa kekurangan darah, gue aja kurang darah, masa gue donor. Ini kan apa ya? Nggak bener aja. Itu satu yang gue temuin. Yang kedua adalah orang yang takut darah dan takut jarum suntik. Nah ini kan juga sebenarnya gue juga orang yang takut jarum suntik juga Ji. Awalnya tuh kan. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Jadi kan karena gue merasa bahwa donor darah itu penting. Tinggal kan bagaimana gue mengatasi gue tidak takut terhadap jarum suntik. Kan itu aja. Nah ketika gue diperiksa diambil darah gue di sebelah sini atau sebelah sini. Kalau di sebelah sini gue sedih lihat Ji. Itu trik gua. Biasa lihat Pak ada tarik napas ya. Gua enggak gua lihat Ji. Karena apa ya? Gua takut. Tapi gua sadar bahwa itu penting maka gua harus atasi gimana cara gua supaya gua tidak menjadi takut dengan jarum suntik. Ya artinya bahwa kesadaran juga kan lebih penting di situ. Iya. Kan kesadaran diri yang paling penting. Ketika misalnya kita takut lalu kita juga nggak sadar ya tambah nggak mau kan begitu. Iya. Nah kesadaran ini makanya ini kita juga menghimbau kepada para penonton kita ya, dimanapun khususnya di Banten. Jadi perlu tahu bahwa mendonor darah itu banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Lalu syaratnya juga nggak sulit-sulit amat, gitu kan? Syaratnya nggak sulit-sulit amat. Tinggal datang ke di mana lokasi tempat donor. Kalau lu sendiri gimana biasanya kalau donor darah? Di PMI Belakang DKT. Oh PMI ya, PMI yang di Kota Serang. Lalu kan di sini ada beberapa syarat sebetulnya harus dipenuhi. Ya gua kasih tahu nih misalnya dia harus berusia 17 sampai dengan 60 tahun. Ya. Lalu sedang dalam kondisi sehat. Ya kan, dalam kondisi sehat itu baik jasmani maupun rohaninya. Ya kan, sehat jasmani dan rohani. Lalu yang ketiga, pendonor berusia 60 tahun atau 65 tahun ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Dia boleh mendonor, tetapi tadi ya harus mendapatkan perhatian khusus, ya kan gitu. Lalu yang keempatnya ini dia memiliki tekanan darah yang normal. Betul. Antara 100 150 garis miring 80 atau 100 garis miring 70 ya. Lalu suhu tubuhnya berkisar antara 36,6 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Lalu dia memiliki denyut nadi berkisar antara 50 sampai dengan 100 kali per menit. Ya kan? Ya ini yang paham ini orang-orang kesehatan lah. Ya kan gitu. Lalu berat badan minimalnya 45 kg. Ketika dia pun kurus, kalau seandainya dia timbangannya 50, ya jangan khawatir juga. Ya kan gitu. Ya kan gitu. Mungkin tapi kalau seandainya memang dia udah kurus tetapi di bawah 45 kg, memang jangan. Ya tidak dibolehkan, kan begitu. Lalu yang selanjutnya dia kadar hemoglobin normalnya sekitar 12,5 sampai dengan 17 Betul. GDL ya. Dan itu tidak lebih dari 20 GDL. Lalu bersedia mendonorkan darah dan ini dibuktikan dengan mengisi formulir persetujuan. Betul. Ya artinya yang perlu dipenuhi syaratnya hanya ini. Hanya itu. Ya kan gitu. Lalu kalau untuk jarak waktu donor darahnya itu kan kalau yang awalnya 3 bulan, kalau sekarang kan menjadi 2 bulan. Gua rasa nggak perlu ada syarat-syarat lain. Betul. Tetapi untuk menjadi sehat kita bisa menjadi seorang DDS tadi, kan begitu. Tapi gini loh Ji, apa ya? Kita ini kan punya potensial ya karena jumlah populasi kita yang cukup besar ya. Secara nasional maupun khusus Banten, populasi kita tuh sebenarnya besar. Sebenarnya kan ini potensial seharusnya kita tidak mengalami kekurangan darah seharusnya. Apalagi kalau kita nasional 270-an juta jiwa, meskipun tidak semuanya syarat bisa memenuhi. Tetapi kan ini kan sudah cukup lah menjadi. Tetapi ini kan juga tidak dilakukan oleh masyarakat juga. Ini kenapa ya kita tidak tahu lah. Nah kemudian ini juga catatan buat PMI. Dulu di awal-awal Ji ya, di awal-awal membernya DDS itu ya. DDS ini dulu di awal-awal kita diberitahu lewat SMS bahwa Bapak Wibowo atau Ibu sekarang sudah jadwal Anda untuk donor darah. Di awal itu selama kalau nggak salah setahun Ji. Notifikasi lah. Notifikasi. Kita diberitahu.
Nah belakangan ini sudah tidak, sehingga kita sendiri tuh yang harus bisa mengingat. Nah namanya manusia dengan segala kesibukannya, kadang lupa sebulan, kadang lupa. Nah itu nih, ini juga catatan buat PMI. Oh jadi kenapa di stop? Kenapa berhenti pemberitahuan itu? Pemberitahuan itu lewat SMS. Padahal itu penting. Penting, ya kan? Kayak saya aja. Kemarin saya terakhir itu 2 bulan lalu itu tanggal apa berapa PMI ya? Nggak ada pulsa kali? Saya juga nggak tahu. Kalau saya sih mungkin ya kalau kita berkusnuzon ya, mungkin tidak ada tenaga apa sih namanya masalah operator aja Ji. Tidak ada orang yang mengurus itu. Ya, tapi kan kita tidak juga harus mencari tahu kenapa itu, tapi ini mengingatkan bahwa itu penting, notifikasi itu penting. Pemberitahuan waktunya donor darah itu penting. Misalkan gini loh Ji, ada 5.000 sudah DDS. Dengan tidak adanya notifikasi ini, saya khawatir yang 5.000 yang sudah ada ini, yang sudah sadar ini menjadi berkurang. Harusnya kan bertambah nih. Betul. Awalnya 5.000 dengan ada notifikasi, dengan ada pemberitahuan notifikasi ini 5.000 ini terjaga, ada DDS yang baru nih. Nah ini diingatkan nih buat PMI ya, ke Ibu Tatu mungkin ya, Ibu Tatu, lalu Amrin lah, Amrin juga Pak Amrin ini bahwa notifikasi pemberitahuan waktunya donor itu penting. Menurut salah satu DDS yang hadir di sini, dan ternyata ketika misalnya pemberitahuan itu tidak disampaikan, akhirnya lupa. Tahu-taunya udah 1 bulan lewat. Ya kan begitu. Kalau seandainya udah kelewat pasti bisa kan, boleh kan begitu. Boleh. Tetapi kan akhirnya rentang waktunya jadi bertambah. Seharusnya dalam setahun misalnya bisa menyumbangkan 6 kantong, ya kan? Jadi karena lupa tadi akhirnya bisa 5 apa 4. Sehingga jumlah kantong yang dibutuhkan juga akhirnya berkurang. Nah ini kan juga berpengaruh terhadap soal kebutuhan darah di PMI sendiri kan. Betul. Ya, ya terima kasih nih masukan dari salah satu DDS ya. Lalu juga perlu disampaikan pada masyarakat bahwa siapa saja sih yang boleh melakukan donor darah? Kan syaratnya tadi ada tuh. Tapi ada juga orang yang tidak diperkenankan juga untuk melakukan donor darah. Misalnya dia ini sedang menderita sakit flu, pilek yang kayak gitu. Lalu sebagai penderita penyakit tertentu seperti jantung, diabetes juga kan tidak dibolehkan. Lalu wanita yang sedang menstruasi, yang sedang hamil, yang menyusui juga kan nggak boleh. Lalu penderita epilepsi, ya kan juga tidak dibolehkan. Lalu ketika dia memiliki riwayat sering kejang, juga katanya tidak boleh juga menjadi seorang pendonor darah. Lalu penderita penyakit tekanan darah tinggi, hipertensi juga tidak dibolehkan. Lalu juga menderita penyakit kelainan darah seperti hemofilia, ini juga tidak boleh. Lalu kecanduan miras juga nggak boleh, pemabuk ya kan, ya tidak dibolehkan juga. Positif narkoba juga jangan, kan nggak bolehkan juga kan. HIV. Lalu kalau yang ada tatonya boleh, tetapi ketika dia misalnya baru saja membuat tato di badannya, ini dia harus punya batasan minimal tuh 6 bulan. 6 bulan dia baru boleh. Misalnya hari ini dia membuat tato 6 bulan kemudian baru misalnya dia dibolehkan. Ya. Nah, lalu dalam keadaan dia sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu juga tidak dibolehkan juga. Iya, memang. Sedang minum obat ya. Lalu kalau seandainya dia juga menderita penyakit menular, ini juga nggak boleh menjadi seorang pendonor. Lalu dia pernah juga memiliki riwayat bepergian ke daerah endemik infeksi yang ditularkan oleh nyamuk. Misalnya kan begitu seperti Maria, DBD, lalu virus Zika dan lain-lain. Nah ini jadi artinya bahwa menjadi seorang pendonor darah itu adalah orang yang sehat. Yang punya penyakit macam-macam tadi kan nggak dibolehin juga. Dan ini juga bisa memberikan manfaat juga kesehatan kepada tubuh kan begitu. Maaf Ji. Tapi sebenarnya ini ada persoalan klasik Ji. Apa tuh? Persoalan klasik yang dari dulu sampai sekarang itu belum terpecahkan. Sebenarnya ini bukan persoalan sulit, ini persoalan mudah sebenarnya. Apa tuh? Persoalan pertama di kalangan masyarakat. Kita DDS ini, pendonor ini, kan kita sukarela.
Artinya kita tidak menjual darah. Oke. Itu gratis. Tetapi ketika ada keluarga pasien yang membutuhkan darah, itu kan berbayar, Ji. Oke. Berbayar. Nah, kalau ditanya ke PMI atau ke rumah sakit ke apa, ini kan donor darah ini kan gratis. Kenapa kita? Jawaban mereka selalu begini, Ji. Ya memang gratis, tetapi darah yang didonorkan orang itu ini kan harus dibersihkan. Betul. Nah, untuk membersihkan darah ini kan ada pakai cairan apa alat kimia yang, nah inilah yang mahal katanya. Betul. Sehingga darah yang dipakai oleh keluarga pasien makanya berbayar. Betul. Harganya saya nggak tahu per kantongnya 200.000 apa 150.000 saya nggak tahu, tapi ini kan sebenarnya kan persoalan ringan sebenarnya. Betul. Tetapi juga perlu diberikan pemahaman bahwa betul tadi darah yang diambil dari DDS ini kan tidak serta-merta langsung dipakaikan kepada penderita lain yang membutuhkan transfusi darah, kan begitu? Perlu ada pembersihan, perlu mungkin ada perawatan. Kalau disimpan di tempat penyimpanan juga kan ini disimpan di tempat yang khusus, yang memerlukan listrik, memerlukan tempat yang juga tidak sembarangan. Kan artinya ada perawatan dan juga ada apa disebutnya pembiayaan itu. Sehingga ketika misalnya wah ini ternyata harus bayar padahal ini diberikan secara gratis, tetapi kan ini bahan baku. Bahan baku diberikan secara gratis tapi kan diolah kembali. Kan gitu kan? Diolah kembali, dibersihkan dan lain-lain. Nah, pengolahan itulah yang menggunakan biaya. Nah, tapi kan sebenarnya gini, Ji. Kalau memang dalam pengolahan itu membutuhkan biaya, butuh kos. Sebenarnya kan ada APBN, Ji. Kan ada APBN. Ini masuknya nanti ke usulan. Ya kan gitu. Dianggarin saja. Berapa sih kebutuhan untuk membersihkan proses itu ya. Artinya sehingga keluarga pasien yang membutuhkan darah benar-benar free. Benar-benar tidak perlu mengeluarkan duit. Toh proses itu sudah di cover oleh negara. Apakah lewat APBN, apakah lewat APBD gitu ya. Kalau memang itu kosnya. Tapi kalau soal kos tenaga medis yang ada di situ, tukang OB-nya dan segala macam, sehingga ya kita nggak tahu. Oke. Nah, tapi kalau itu sebenarnya kan bisa diusulkan lewat APBN APBD sebenarnya. Gua nggak tahu alurnya seperti apa ya. Misalnya begini. Orang yang sekarang sakit, lalu dia membutuhkan darah, di cover dengan BPJS, kan begitu. Lalu dia membutuhkan darah itu kan ini biasanya kan keluarga pasien yang nyari gitu. Betul. Tidak rumah sakit tersebut gitu yang mencari atau gimana? Keluarga pasien yang nyari. Keluarga pasien yang nyari. Nah, saya juga nggak tahu Ji ya, pada posisi nggak tahu juga apakah darah ini termasuk di cover oleh BPJS apa tidak. Oh, itu kita tidak tahu kan gitu, tidak tahu. Saya juga tidak tahu nih. Kalau di cover oleh BPJS alhamdulillah. Ini kan menjadi problem gini loh, Ji. Kita prihatin aja kalau mendengar ketika ada keluarga pasien membutuhkan darah karena dia ketidakmampuan untuk membeli darah, karena itu kemudian nyawa anggota keluarganya menjadi lewat. Nah, kita sedih gitu. Betul. Kalau hanya gara-gara gara-gara dia 150.000 apa 200.000 apa 200.000 gitu ya. Nah, kita kan sedih gitu ya artinya ya mudah-mudahan ini ada solusi-solusi ya kan, tapi kan ini udah berlangsung cukup lama persoalannya, bukan baru-baru ini sehingga ini menjadi apa ya, mudah-mudahan menjadi perhatian pemerintahan yang sekarang yang akan datang, termasuk juga yang tadi salah satunya bahwa ternyata ketika misalnya hanya sekedar notifikasi pesan tadi juga itu menjadi penting. Kan begitu. Oke. Baik, terima kasih Wibowo Sangkala yang sudah hadir di acara hari ini. Kebetulan kita hari ini kan ini bersamaan dengan Hari Donor Darah ya. Hari Donor Darah kita ngomongin masalah darah dan banyak sekali tadi informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk seluruh warga Banten khususnya dan umumnya untuk warga negara Indonesia. Amin. Terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.